Jadi apa itu orang wali? Secara ringkas artinya orang wali itu kaunuhu bil zahir munqadan lisyari'ah wa kaunuhu bil batin mustaghriqan bil haqiqah. Nah, itu orang wali. Apa itu orang wali? Orang wali itu orang yang zahirnya tunduk bagi syariat Allah. Perbuatan-perbuatan orang wali itu tidak ada yang bertentangan dengan hukum Allah. Tunduk bagi hukum Allah. Ini semuaan perilaku hidup orang yang wali itu kada bertentangan dengan hukum Allah. Satu itu zahir dan kelihatan. Yang kedua, batinnya orang wali itu tenggelam pada hakikat. Apa artinya tenggelam pada hakikat? Artinya ayyakuna farahuhu wa unsuhu bi ta'atillah. Kegembiraan orang wali itu, kesenangan orang wali itu dengan taat kepada Allah. Nah, bila ada manusia yang zahirnya kada bertentangan dengan syariat, lalu batin orang itu selalu gembiranya dengan taat kepada Allah, maka orang ini namanya wali. Lalu orang ini timbul ada kelebihan-kelebihan, timbul ada perkara yang menyalahi adat. Nah, maka perkara itu disebut ngarannya karamat. Nah, karamat ngarannya, namanya karamat. Nah, apakah itu ada karamat para wali itu? Hal li awliya illa karamatun bil hayat wa ba'dal mamat. Adakah aulia Allah itu punya karamat pada waktu hidup atau sesudah mati? Jawabnya na'am, iya. Orang yang wali itu dia bisa berkeramat waktu hidupnya dan bisa juga berkeramat sampai ke matinya. Ada pula yang berkeramat waktu hidup aja, matinya kada lagi. Ada juga yang berkeramat waktu matinya, waktu hidup kada. Bisa juga kedua-duanya. Na'am yajibu an na'taqida anna karamatil awliya haqq. Artinya jaizatun wa waqi'atun bi hayatihim wa ba'da wafatihim wa la yunkiru dzalik illa man 'amiyat basiratuhu wa fasadat sariratuhu. Wajib kita percaya bahwa karamat orang wali itu boleh terjadi pada waktu hidup mereka dan sesudah wafat mereka. Tidak mengingkari demikian kecuali orang yang buta mata hatinya dan rusak hatinya. Famarji'ul karama ila qudratillahi ta'ala wa hiya salihatun lidzalik. Keramat itu adalah menunjukkan kuasa Allah. Itu bisa saja terjadi. Mad dalilu ala wuqu'iha, apa dalil atas terjadinya karamat? Ad-dalilu ala wuqu'iha amrani ahaduhuma ma hakahu Allah fi kitabil aziz ka qissati Maryam. Qala Allah Ta'ala kullama dakhala 'alayha Zakariya al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah inna Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Maryam ibunda Nabi Isa ini waliyah, perempuan wali. Terjadi pada Maryam perkara-perkara yang menyalahi adat istiadat, maka itu disebut karamat bagi Maryam. Diceritakan dalam Quran. Quran maha benar, berarti karamat itu ada. Manakala masuk atas Maryam itu Zakaria ke dalam mihrab, dia dapati di sisi Maryam rizki. Menjadi Zakaria, hai Maryam, dari mana ini? Menjadi Maryam, ini dari sisi Allah. Qala ahlu tafsir kana yujadu indaha faqihatus syita bis sayf wa faqihatus sayf bis syita.
Wa kana yaji'u dzalik min tariqin ghairi ma'lum. Wa dzalika huwa al-karamah akramahu Allah taala biha. Didapat di sisi Maryam buah-buahan musim dingin di musim panas. Buah-buahan musim panas ada di musim dingin. Dan datangnya itu demikian tadi kepada Maryam dari jalan yang tidak dikenal. Maryam itu disimpan oleh Zakaria dalam mihrab, dikunci. Kunci dibawa oleh Nabi Zakaria. Tiap hari Nabi Zakaria mengontrol Maryam. Kontrol Maryam, buka kunci, ada buah-buahan. Nang sebujuri buah-buahannya ada kada musimnya. Siap matahari, jalan mana matahari? Ada buah-buahan di kamar Siti Maryam tuh. Maka kamarnya dikunci. Maka ada buah-buahan musim dingin padahal musim panas. Nah, jadi biar Zakaria min anna laki hadza. Di mana datangnya nih? Ya Maryam min indillah, dari Allah. Nah, itu karamat ngarannya. Itu karamat. Maryam seorang salihah, seorang siddiq, seorang perempuan shadiqah, perempuan yang ahli ibadah, diberi Allah yang demikian, maka itu namanya karamat bagi Maryam. Akramahallahu ta'ala biha bikaramah. Wa qala Allah ta'ala fi haqqiha aidan wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlah tusakit alayki rutaban janiyya. Ujar Tuhan kepada Maryam, goyang kepada engkau itu pohon kurma, niscaya gugur atas engkau buah rutab yang masak. Tuhan nyuruh Maryam menggoyang pohon kurma, niscaya guguran di pohon kurma itu buah rutab yang masak. Menggoyang kawala menggoyang pohon kurma itu kayak pohon nyiur. Hanya kau digoyang, paling dijapai benar ya. Nah, dijapai aja guguran ada pohon buah-buah kurma itu. Nah, itu karamat juga kan. Wa min dzalik, termasuk yang demikian kisah ahlil kahfi, kisah ahli kahfi. Faqad zakarahu Allah Ta'ala fi kitabih annahum namu 300 amin wa 9 a'wam duna ayyatana walu biya ta'aman wala syaraba. Dalam Quran ada surah Kahfi mengisahkan orang-orang yang masuk ke dalam guha. Ini laki-laki yang saleh, laki-laki yang takwa kepada Allah, yang di kampungnya teraniaya karena mempertahankan agamanya, lari ke hutan, masuk ke dalam guha. Guha Kahfi artinya bahasa Arabnya Ashabul Kahfi, orang-orang yang dalam guha. Masuk ke dalam guha, berapa orang laki-laki ini guring dalam guha. Guringan, siapa lawasnya guring? 309 tahun. 309 tahun guring. Makan kada, minum kada. Wa annahu ta'ala tawalla taqlibahum dhatal yamin wa dhatal shimal biduni ayyi sabab. Allah langsung mengurus bulak-balik tubuh mereka ke kanan ke kiri dengan tanpa ada sebab. Membetilan tahun beratus tahun bisa buruk belakang. Jadi kadang-kadang behiring ke kanan, behiring ke kiri. Li'alla tata'allama junubuhum, agar tidak sakit belakang mereka. Wa annahu ta'ala ja'ala samsa idza tala'at wa idza gharabat la tusibul makana alladhi hum bihi. Allah menjadikan matahari bila terbit bila tenggelam tidak mengenai tempat yang mereka pada tempat itu, hifzan lahum, memelihara mereka min hararati syamsi, dari panasnya matahari, antudiyahum, menyakiti mereka. Mataharinya diatur Tuhan, timbul matahari, tinggal matian sampai mengenai tempat itu, karena kepanasan orang dalam situ. Nah, ini karamat bagi ashabul kahfi. Siapa ada manusia yang kau guring 309 tahun gak ada bangunan, mati kelaparan, dah makan gak ada, minum gak ada, mereka masih utuh sampai bangun, jaga sihat walafiat. Nah, ini karamat ngarannya. ومما ذكر الله تعالى في القرآن أيضا كرامة الخضر وكرامة ذي القرنين وكرامة عاصف ابن برخية الذي عنده علم من الكتاب. Asaf bin Barkhiyah ini karamat
Nabi Sulaiman, siapa yang sanggup memindahkan istana Bilqis ke tempatku? Istana, perkenalan istana itu. Sulaiman minta kepada jin-jin, kepada anak buahnya. Sulaiman ini anak buahnya jin, hewan, macam-macam. Akhirnya ada sahabat Nabi Sulaiman, laki-laki yang saleh, laki-laki yang takwa kepada Allah, namanya Asap. Ya Asap, ulun sanggup memindahkan istana Bilqis ke tempat pian sekejap mata. Pian berapa jam buncilak ada istananya sini. Nah, karamat kada itu karamat aulia. Nah, ke situ amal amr tsani fa huwa tawatara ma'anahu min karamati sahabah wa tabi'in wa man ba'dahum ila waqtina mimma al afaq wa sarbihir rifaq.